Halo, gue Wesyadi. Nah, seminggu ini gue banyak belanja nih ternyata ya. Ya ini biasa. Nggak biasa nih kayaknya nih. Banyak banget nih. Dalam rangka menyambut ini nih, HUT, kemerdekaan RI ya, yang ke-80. Ya nggak juga sih. Ini gue dalam rangka besi kayaknya. Ini persiapan ini nge-YouTube yang serius ya. Sorry gue sambil ngebul karena meja gue di luar jadi ya agak santai lah. Jadi banyak ini gue kemarin belanja tuh, gue di online ternyata banyak banget, udah seminggu nih. Gue kumpulin ya satu-satu ya. Ini satu, terus ini, waduh ini belum gue spidolin nih. Ini, aduh, terus mana lagi nih? Ini sebenarnya ada yang gue beli karena ini aja nih, lapar mata lah, jadi bukan kebutuhan. Ini, ayo, ada alamatnya semua, bingung gue nih. Oke, ini gue selipin dulu ya, kalau gue spidolin dulu lah. Terus terakhir, ini bukan terakhir ya. Nah ini udah gue buka nih, gue udah buka, tapi gue belum ini, baru lihat. Oh kaget juga gue, surprise gue yang ini nih, paket ini. Nah ini yang baru aja nyampe ini. Kalau ini gue biasanya belinya di Tokopedia, kalau ini Shopee nih. Kebetulan gue dapet yang murah ya. Jadi ada berapa ini? Satu ya, ini duluan kayaknya deh. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh banyak nih, 8 nih. Kalau hadiah sih boleh juga sih, tapi jangan khawatir ya, ini lo budget semua nih. Lo budget dan gratis ongkir. Oke, ini gue sambil buka laptop ya, cari tahu apa barang-barangnya. Gue ini juga nih, detailnya kurang ini, lupa gue. Oke, kalau laptopnya nggak kelihatan ya, apa-apa lah. Pertama ini nih, ups, blanket ya. Ada lengket-lengket apa nih? Waduh, oh ini lem nih, gue kemarin ini pasang ini nih, apa? Tikus. Ada curut, gue lihat kemarin, gue perhatiin ada 2 ekor ya. Gue pasang pagi langsung dapat. Ini yang bikin lengket nih. Ini gue buang dulu ya biar nggak lengket. Kalau curut kan ini jalannya nggak pakai mata, pakai sensor ultrasonik kali apa gimana ya, nabrak deh. Jadi gitu, paling gampang lah nangkap curut pakai lem tikus. Ini belum spidolin ya, ntar ngetop gue nya repot juga nih. Ntar dulu. Oke, ini gue langsung buka ya, udah gue buka ya. Dan satu udah gue coba, ini gue beli lampu
lampu merek Philips ya. Lo tahu kan Philips itu branded gitu kalau urusan lampu, ya beda kelas lah gitu kan, lebih mahal daripada merek-merek Cina, walaupun mungkin sekarang udah buatan Cina ya. Nah ini gue dapat banyak nih, gue berdiri deh. Ini gue bingung, gue pikir cuma dapat 2 biji, karena gue salah baca judulnya apa gimana gitu ya, karena harganya tadi gue pikir 16.000 satu kan. Mahal juga ya lampu Philips, 16.000 ya. Emang ada tulisan sih beli 3 dapat 1, beli 3 dapat 1 ya. Gue beli 2 biji aja lah, cukup lah gitu kan. Ini yang 5 watt ya, ini harganya masalah apa, gue mikir 16.000 satu biji ya, ternyata berbiji-biji. Jadi di luar ekspektasi nih, makanya gue tunjukin nih. Nah ini ya, battery get one ternyata segini. Coba aku cek harganya ya, ternyata segini harganya. Aduh batuk, kan rokok nih. Cek dulu lampu. Nah ini harganya, ntar gue capture deh. Harganya gue pikir tadi sebiji 16.000 ya, ternyata sebijinya tuh segini. Kaget gue begitu datang, apa nih kok gede banget gitu. Ternyata 16.000 tuh dapat 4, anggaplah 4 lah, total cuma 4.000 ya, dengan merek Philips. Ini asli loh ya, kalau gue perhatiin asli nih ya. Nah ini kan bukan sablon biasa nih, ini ada, jadi bukan sablon biasa gitu, tebel ini. Oh ya ini sablon cuman tebel ya tuh, dapat 5 watt ya. Akhirnya gue bungkus lagi lah. Ini buset, ini di luar nalar ini ya, di luar nalar ya. Ini gue udah coba, bagus ya. Ya kalau Philips bukan masalah daya tahan ya. Kalau ini kan gue buat tadi buat penerangan ini nih, penerangan studio meja gue nih. Ya cuma butuh 2. Ternyata dapat 8 total, bingung gue. Ya udah, akhirnya ini oke nih, gue udah tes oke, gak ada masalah. Ininya ya pada umumnya lampu LED sekarang lah ya, plastik ya, ringan ya. Jadi total ini satu biji ini 4.000 perak ya. 4.000 perak dengan kawetan berapa jam nih, ada garansi lagi kan. Sesuai garansi ini resmi nih, Signify Komersial Indonesia, diimpor ya. Nah, impor ya, cuman packingnya aja nih kan. Model LED bulb ya, 5 watt ya. Gue nggak tahu kepake apa enggak ya, dengan sebanyak ini ya. Orang butuhnya cuma 2. Oke lah, ini di luar ekspektasi ya. Dan ini cukup terang nih, gue coba nyalain ya. Nah, ini gue balikin lagi, mungkin kurang tinggi ya. Ini gue pasang di situ ya. Keren ya, terang nih ya. Ini karena ada otomatiknya aja nih, kalau kamera kan gitu kan, auto lights apa, automatic
kamera HP. Oke, ini gue nyalain aja deh buat bantu teman-teman. Jadi so far oke lah. Oke, sekarang gue lanjut. Terus ini malah kalah yang lain nih, gue matiin aja deh. Oke, selanjutnya gue mau yang kecil dulu nih. Ada yang paling kecil apa ya? Oh ini gue speedrun dulu ya. Oke, ini kita buka aja pakai gunting. Ini gue beli modul ya, modul kalau salah PA-nya. Amplifier digital ya. Kan gue coba juga nih ya. Coba ya, nggak banyak sih ini. Oke, ini modulnya. Gue zoom aja. Oke, ini ya, ini 2 ya, tinggal dipotek. Oke, ini PHM 8405 ya. Susah benar dapat fokus. Ya, terbalik 8403 ya. Oke. Ada 2, terus ini gue beli ini buat charger ya, baterai. Gue cek dulu nih. Ini pengen gue coba juga sih, penasaran sih. Oke, yang tadi itu harganya sekitar 8.000 ya, udah mahal ya. Oke, yang PA yang PAM itu ya, PAM 8403. Nah sekarang gue yang TP 456 ya. Ini modul charger ya, baterai ini. Baterai lithium ya. Oke, ini gue mau coba juga ini ya. Ini ada 4 ya. Ada 5, sorry ada 5. Ada 5 nih, tinggal dipotek aja ya. Potek. Oh, ternyata gue beli 4 nih ya. Oke, ini gue beli 6 ternyata ya. Dan ini gue pakai C ya, USB-C ya. Gue pilih USB-C. Nanti kita coba nih ya, pelan-pelan. Oke, sekarang kita buka lagi yang lain. Ini apa, gue lupa nih, gue coret-coret dulu. Inilah kalau YouTube tanpa persiapan. Ini nggak ada deskripsinya, nggak ditulisin. Oh, ini dari oke. Tapi bungkusnya oke sih. Bungkusnya oke. Ini mahal nih bungkus ini nih ya. Kalau lo lihat di kalau di Gramedia ada. Maksudnya nggak semua menjual bungkus ini nih. Biasanya kan cuma kan apa, bubble wrap ya. Nah ini dia pakai bungkus yang mahal. Nah ini gue beli ini kabel jumper ya, kabel jumper buat nanti project-project breadboard gue ya. Oke, gue beli yang female to male ya, ini yang 15 cm, ini yang 10 cm ya, pendek-pendek cukup lah. Terus ini sama soket juga ya. Nah nih kan gua ada ininya nih, soket DC itu, sobek lagi. Soket DC yang bisa ditanam di sini. Oh, bisa ditanam ya? Aku pikir tadi bisa ditanam. Soket DC ya. Ini gue pikir cocok juga sih buat eksperimen ya. Cuman ini doang soket DC biasa.
Cuman tadi gue pikir ini bisa ditanam di sini gitu. Ya kalau tanam di sini ya koslet semua berarti kan. Gue tadi mikirnya gini nih, ternyata nggak bisa. Tapi nggak apa-apa lah, ini nanti gue taruhnya begini aja, cukup sih. Ini gue ada 2 ya, ada 2 karena murah nih, 1000 perak apa berapa nih, ya udah beli aja lah gitu. Ini kan total 20, ini kalau salah toko di Bandung, total 20.000. Kalau salah berapa ya, 6.000 apa berapa ini, 6.000 9.000 gitu, pokoknya sekitar segitulah. Rumah di Tangerang, belinya di Bandung nih. Wah, hebat berarti gue nih ya. Ngasih kerjaan ke ininya, kurirnya, jalan-jalan. Ini oke. Nih, ini kecil ya, gue taruh situ aja. Terus ada lagi nih ya. Nih gue biasa spidolin dulu. Takut ketop. Oke, ini apa nih, ada di deskripsi nggak ya? 4 pieces barang. Wah, lupa gue. 4 pieces barang apa barangnya nih? Barang kali. Wah, kata gue kemana ya? Ada yang gondol ya nih. Duh, tanpa cutter susah juga kadang-kadang kalau begitu. Paksa gue jebol desa. Wah, dusnya rapi. Oke, dusnya rapi cuy. Kalau barang-barang kecil biasanya kebanyakan rapi dusnya, tapi kalau barang-barang gede yang ini dusnya malah kacau balau. Kadang-kadang cuma beberapa aja gitu kan, pas sampai sini udah penyok-penyok gitu. Padahal untungnya mereka untung lah, kalau barang yang gede kan lebih mahal biasanya. Nah, ini gue nggak tahu, lupa nih apa nih. Wah, ini pakai bekas bungkus apel deh. Bisa dibuang sampah. Itu buang sampah. Oh, ini IC nih. Ini, nah ini gue mau nyoba nih, KA22233 nih, IC Equalizer ya. Gue pengen tes. Oh, ini rapi juga ya di apa, di kemasannya nih ya. Walaupun satuan. Nah, yang satu lagi amplifier ya, amplifier ini TA7628HP. Ini pengen gue coba juga nih. Kalau gini tuh kelihatan nggak ya? Oke, ini belum kelihatan ya. Ini beli 2, terus ini beli 2 juga nih. Saya nyoba nih equalizer. Ini jarang-jarang nih equalizer pakai chip ya, 1 chip ya. Biasanya equalizer pakai op-amp, beberapa op-amp ya. Ini mungkin di dalamnya. Kalau kemarin gue cek sih datasetnya ada beberapa op-amp ya. Ini untuk 3 ban ya. 3 ban tapi stereo ya. Atau bisa 6 ban tapi mono gitu kan. Oke. Gue zoom out lagi. Terus buka lagi yang mana nih? Banyak banget ya. Oh, ini agak berat nih, apa nih? Gue spidolin dulu. Oke, ini agak berat. Di deskripsinya gue lupa apa nih. Oh, speaker TV, speaker radio. Ini kalau ini murah juga nih. Buat ngetes ampli. Yang tadi nih yang gue buat ini nih. Ya. Nah, ini kan gue perlu ampli nih ya. Tes. Ini murah nih. Ini cuma ya total biasanya sih nggak lebih dari 20.000 gue nih.
Nah, beda 20.000 ongkir gratis gitu kan. Nah, ini 7.500. Terus yang KA ini 6.000 ya. Ini langsung habis nih di ini, sisa 2 langsung gue beli aja daripada gue nggak dapet. Nanti kita coba. Terus speaker, ini speaker ya, speaker Toshiba sih katanya sih, 8 ohm 5 watt ya. Harganya murah 6.000. Jadi gue beli 2, terus karena masih 12.000 kan, ya gue beli yang lain lagi nih, IC apa nih, TA61 TA51BP ya. Itu juga 6.000-an juga tuh, supaya dapat ini 20.000 kan, free ongkir. Nggak tahu tuh Topet gimana ya, siapa yang dibebankan ongkirnya ya. Ya jeleknya gue ya jadi belanja deh tuh, harus kenepin 20.000. Tapi ada beberapa toko yang memang harus di atas 50.000, 30.000 ya untuk free ongkir ya. Mungkin dari tokonya kali. Waduh, ini gue buka dulu. Ini kayaknya dari toko yang sama nih, ini bungkus apel juga nih. Oke, ini ya TA. Ini kalau salah berapa watt ya, 15 watt ya, 30 watt cuy ya. Ada ya, TA 7251BP Toshiba juga. Kalau Toshiba TA ya, kalau apa Texas tuh kalau salah TDA ya. Ya mirip-mirip sih sebenarnya sih, cuma beda pabrikan. Ini IC-nya seperti ini ya. Ya orang lagi musim-musim sebenarnya sih ampli analog itu enggak ini ya, enggak mati ya. Kan sekarang lagi musim ampli digital ya. Ampli analog itu tetap the best menurut gue. Kayak ini kan digital ya. Yang PAM ini ya. Menurut gue kalau ampli analog itu tetap the best. Ya. Apa kita bikin pembuktian aja kali ya, kita compare ya. Nah, ini speakernya nih, wah oke sih, dapat dus lagi nih. Nah dusnya ini ya oke nih, 6.000 dapat dus, gue beli 2 ya. Sebenarnya gue udah punya nih 1, cuman 1 itu biasanya gue bawa ke lapangan sih buat ngetes ini. Biasanya gue ngetes audio ya, ngetes koneksi gitu pakai itu. Wah ini rapi sih, benar-benar ini dia. 6.000. Nah ini gue sebutin tokonya aja ya, tokonya perlu disebutin. Nama tokonya rapi soalnya, Nifikosop ya, Nifikosop ini di Jakarta Barat ya, mungkin Glodok lah biasanya sih. Rapi nih, seneng gue ngeliatnya. Oke, barangnya masih mengkilap ya. Biasanya kalau gini udah karatan, maksudnya kebanyakan sih kuningan ya, ini bersih ya. Tapi oke sih ini, maksudnya masih benar-benar baru ini. Stok lama tapi iya biasanya sih stok lama gini-gini ya, stok lama tapi terawat gitu. Kalau komponen elektronik kan kita nggak tahu stok lama stok baru gitu. Tapi oke nih, setuju gue. Tuh jadi nafsu gue nih, susah. Nah kalau lagi ini jangan nafsu jadi susah nih buka. Oke, dibungkus juga sama dia, rapi juga dia.
bagus ya, tapi di sini jadi sampah. Pintar juga ya. Cuma gue nggak tahu nih 5 watt apa berapa watt ya. Tapi kalau gue lihat size sih 3 watt sih biasanya sih gini sih. Kita lihat di sini berapa. Kita zoom ke 5 watt, buatan Cina 8 ohm. Oke. Berarti ya bukan Toshiba sih ya. Toshiba. Tapi so far oke lah. Nanti kita bisa rencana gue pakai buat ngetes nanti. Ya mentok-mentok gue jadiin ini nih apa speaker aktif. Tapi oke nih. Oke. Tokonya di Vico ya. Agree gue nih, dia bungkus bagus deh. Kasih bintang 5 harusnya nih. Jadi susah ya. Oke. Sekarang mana lagi nih? Ini nih. Ini wah, mesti spidolin lagi. Oke. Ini gue beli aneka rupa nih. Apa penjepit ya. Prop ini, prop multimeter tapi yang jepit buaya ya. Kita buka aja deh salah satunya itu. Dan enggak. Jangan lupa ya. Itu penting dong ya. Mumpung masih ada free ongkir ya. Kalau di Shopee kayaknya nggak ada free ongkir ya. Jarang ya. Jarang dapat gue ya. Ini gue rata belinya di Tokped. Tapi kadang-kadang di Shopee ada murah-murah juga barang ya. Kadang-kadang gue ke Shopee itu cuman ini aja, compare ya, kalau murah ya ke situ. Ya compare ongkosnya berapa, terus Tokped berapa gitu kan. Waduh, kalau nggak ada cutter ya jadi barbar begini nih, barbarian. Malam lagi, dongkel. Ini udah fokus belum nih? Ini belum fokus. Oke, gelap ban. Maksudnya apa nih? Lu buang sampah ke gue ya? Buset dah. Tega bener. Nitip sampah lu. Oke, kelompokin aja. Yes. Ini gue butuh ini ya. Oke, ini mana? Biasa ada multitester sini kan. Selalu sedia. Multitester yang sering gue pakai di lapangan ya. Dan sering gue beli ya. Karena kalau rusak gue nggak marah. Gue beli 2 pasang jadi ada 4 ya. Gue kan ada banyak multitester ya. Sekarang coba deh. Kom coba ininya aja. Connectivity-nya aja. Loh. Ininya banana nih jacknya nih. Aduh, kok ini ya bunyi ya? Ada komen gak ya? Ini goyang-goyang sih. Ya murah ini berapa sih? Seingat berapa ya? Ya kalau tester ini prop ini ya 5.000 lah. Aduh, YouTuber nggak modal nih, yang murah-murah nih. Ya nanti kalau udah jadi duit ya oke lah gue cari yang branded lah. Oke. Coba ininya.
Oke, nggak ada isu. Bagus aja. Cuman ini ngobrol ya. Ya ini sih standar lah, ini kan banana nih, ukuran banana juga muat. Banana yang standar ya. Coba sekalian deh yang ini, oke nggak ya? Satu lagi kita coba. Oke, nggak ada isu, dulunya bisa dipakai. Nah, ini lemes ya, enak ya. Kabelnya lemes. Mungkin kecil kali kawatnya. Makanya lemes. Nah, ini pencabut tulang, bukan pencabut IC. Gue belum punya nih, gue ngeliat ini jadi pengen nih. Bertahun-tahun pengen punya dari zaman kuliah sampai sekarang. Ini harganya berapa? Sekarang beli ini kayaknya sih udah jarang yang beli punya nih. Buat apaan gitu kan? Nah, kalau cabut IC mah congkel aja. Ini berapa nih? 7.500. Nah, ini rencana gini nih, gue kadang-kadang kesulitan juga, tangan gue kan ini nih gede banget ya. Nah, bisa aja. Ini contoh ya. Ini gue aja deh. Contoh, gue kadang-kadang suka susah congkel juga pakai obeng sebenarnya sih. Oh, ini udah penyok ya. Ya emang begitu biasanya sih. Padahal di ini Bradford ya, kok tetap nyongkel juga. Nah, isinya nggak standar apa Bradford ini? Oke kan. Nah, kalau Bradford kan lo banyak kabel gini agak susah juga kan, nyabut kan. Bingung. Akhirnya gue pakai obeng dulu. Nah, sekarang gue begitu berat ini, pengen ya secara murah gitu loh. Ini kan sebenarnya kalau nempel di ini nih soket ya, soket IC ya. Tahu di sini bisa nggak ya? Karena ininya lebar nih, ini congkelnya lebar. Oke, so far sih oke sih. Ya. Nggak ada isu sih ya. Cuman ini agak lebaran aja ya. Kalau ini kaki berapa, 16 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kaki 12. Kaki 8 mungkin. Tapi ya kaki 8 ya, kaki 10 ya. Masih anak. Oke, nih dulu. Nah, terus ini gue beli BMS baterai management system nih. Yang buat berapa ampere nih? Yang buat bisa sampai 12 volt nih. Bukan, kalau yang tadi kan yang tegangan kecil ya. Ini buat lithium juga. Ya, dia ada protectionnya, nanti kita coba deh. Ini BMS 3S. Ya, ini bisa sampai 20 ampere katanya nih. Ya, nanti kita coba deh. Ya. Kayak apa nih? Kalau yang tadi kan 3,7 ya, untuk baterai 3,7 ya. Kalau ini kan baterai yang paralel atau seri, ini bisa dipakai. Yang tegangannya di atas ya, yang tegangannya 12 volt. Oke, nanti kita coba. Terus ini ya soket lah. Ini yang buat CCTV biasa lah ini. Soket DC ya. Adapter aja. Oke, so far oke. Belum coba sih, nanti aja. Terus ini, nah gue ntar gue insert deh. Oh, ternyata plastik ya. Ini buat nyolerin kabel, katanya begini, kabel itu supaya enak katanya sih.
Kan plastik gini, gue pikir besi ya. Ini kualitinya lihat ya. Kali ini pelnya sih keras ya, pelnya sih keras, megang kabel, tapi plastiknya ya ala kadar ya. Tapi ya kalau harganya sih ya harganya 10.000 ya. Gue malumin deh, gue maafin. Oke, ini karena ya ini kasusnya sama kayak ini nih. Pengen punya itu, kayaknya enak nyolder pakai ini. Contohnya begini nih, misalnya ya. Ini aja ya, gue cabut ya, gue keletek lah. Oke, misalnya gue nyoldernya nih, set. Tapi kayaknya buat apa juga ya. Oke, nah kayak gini, jadi gue tinggal nyolder aja gitu kan. Nih kayak gini kan, tinggal nyolder aja. Nah kayak gini nih, tinggal nyolder. Fokus pelan-pelan ya. Oke, gini nyolder kayak mau ini aja nih, apa, nyambung fiber optik. Oke, lanjut lagi. Oke aja lah, orang nggak dites. Ini ini ya, ini ini nanti gue ulas ya. Ini gue buka aja. Ini multimeter nih, ini gue lapar mata oleh ini hilaf. Aduh, gue kalau lihat multimeter hilaf dulu. Ini harganya 90.000 ya, jadi gue masih oke. Tapi kalau di compare sama ini ya nggak oke lah. Ini berapa nih? Ini nggak salah 35.000 ya, karena ada audionya kan, ada ininya, buzzernya. Ini kan yang DT830D ya, ada buzzernya dia. Kalau nggak ada buzzernya 25.000 paling ya. Nah ini gue hilaf nih. Aduh, sebenarnya nggak perlu gue, buat apaan, karena gue udah ada banyak juga, dan dikasih juga multimeter, ada multimeter tang juga. Nah ini multimetro. Oh berarti bener nih ya. Kalau ini kan multimeter, ini multimetro ya, jadi ya emang gue belum punya nih. Ini mereknya apa ya, ada mereknya ya, Aneng EZ08. Buka. Ini gue beli karena apa, gue beli karena gue lihat di gambar tipis kayak handphone. Benar apa enggak ya? Tebal juga sih. Oh dia ini cover doang ya. Hai. Oke, ini layak dibahas kayaknya. Cuman plastiknya ya lihat sendiri lah. Ini bisa lihat ya, lu bisa lihatnya dari pantulan cahaya nih. Plastiknya kayak begini kualitasnya. Ini kayaknya bazar ya. Ini bazar nih. Oke, ini buat baterainya. Oh, baterai kecil cuy. Baterai A3 kayaknya nih ya, ada 2 biji. Terus ini berarti plastiknya murahan nih, serius ya, kan ada ininya ya, jadi apa, ada teksturnya ya, kulit jeruk jadi mewah. Wah, kalau dari ini emang tipis banget nih.
tipis. Mana ada meteran tukang gue mana? Wow, ini 1,5 senti, 15 mili. Di compare sama ini, tapi kegedean ini Pak. Saya perlunya seukuran ini kalau buat di lapangan itu. Simple ya. Mungkin buat di meja aja kali ya. Oke, nanti kita coba nih. Ini ada apa nih kelengkapannya, propnya. Ini di sini. Ini manualnya mana ya? Ada nih. Kira nggak ada. Oke, ini manualnya. Oke, bahasa Cina ya. Oke, ini propnya di sini. Nanti kita tes ya. Ini unboxing dulu lah. Mungkin, cuman jadi nggak praktis ya menurut gue. Gue pikir akan praktis gitu. Oh, ini ada tutupnya ya. Alah. Enteng banget ya. Kalau dibandingin sama ini masih beratan ini ya. Ini kayaknya enteng banget. Tipisnya oke, cuman kelebaran betul, kepanjangan. Segini aja deh. Mantep. Ini pengukurannya ada volt, ya ini select nih, mungkin AC/DC ya. Tuh hebatnya ada pengukuran frekuensi ya. Ya, bisa lihat sini. NCV ya, yang buat itu ngetes kabel ada listriknya apa enggak. Terus ini ampere ya, mulai dari mikro sampai 10 ampere. Terus ini ada buat tester baterai ya. Oh, kalau pakai ini bisa lebih akurat ya. Tapi ini baterai konvensional ya. 9 volt, 3 volt, 1,5. Kalau baterai lithium belum ada nih yang 3,7 nih. Oh, ini ada ini nih. Tapi ya, bisa dicoba lah nanti lah. Kapasitor ya, buat ngitung kapasitor ya, ngecek kapasitor. Mulai dari 2 mikro, mulai dari 20 nano sampai 2 mikro. Oke, ini ada buat ngetes transistor ya. Terus ini biasa continuity, terus ada ohm. Nah, ohmnya ini sampai 200 mega loh, gokil ya. Kalau ini sampai berapa? Ini cuma sampai ya 2 mega ya. Jadi memang beda ini ya. 200 mega loh. Susah loh ini ngitung atas resistor ini yang nilainya tinggi loh, di atas 100 mega gitu ya, susah. Ini 200 mega, buset, oke banget ya. Nah, problem nih, nggak tahu lah, deh nggak praktis juga ternyata. Tipis tapi nggak praktis. Kita coba nanti bagus apa enggak. Nah, ini terakhir ya, nih. Oke, belum mau spidolin juga ternyata semuanya. Ini dari Shopee, satu-satunya dari Shopee, dari kota Surabaya. Tapi ongkirnya murah nih, berapa ya? Ongkirnya murah. Oke. Oh, ini masih ada alamat gue nih.
Ini masih dalam rangka menyambut ini nih, channel YouTube nih, pembuatan ini. Nih, jadi ceritanya nanti sambil itu deh kita coba review ya. Ini catok. Gue kan pengen bikin kotak-kotak juga nih, pengen closure lah. Closure, ini di Shopee ya, gue buka di Shopee ya. Shopee. Namanya acrylic electric. Gitu sih judulnya ya. Bingung gue jelasin yang apa namanya. Oke, acrylic bending tool portable. Ini harganya 146.500. Ini yang termurah. Laris juga sih, gue liat ini bagus sih, bintangnya bagus. Rata-rata ini 200 nih, kalau di Topet itu 200. Ya udah, cari yang ini aja lah, yang masuk di akal. Ya, ini kotaknya gede ya, dahsyat ini. Jadi besok hari Sabtu tanggal 16 ya. Oke. Nanti ini gue juga mesti pelajarin nih, gue belum pernah pakai. Nanti gue buat di video lainnya lagi lah. Ini menurut gue menarik ya, daripada bikin, kan ada tuh yang bikin itu agak repot. Ini kalau gue cek ini cuma 15 detik. Ini buat gue rencana buat bengkokin akrilik ya, atau PVC lembar gitu kan. Ini cuma 15 detik katanya ya, kayaknya sih masuk di akal karena dia nempel, dia pemanasnya tuh nempel di akrilik yang mau dibengkokin ya. Gue bengkokin juga nih. Repot amat. Aduh, sampah dari Surabaya pindah sini nih. Rumput laut. Tahuan deh makanan orang sana, rumput laut. Oke, kita buka. Namanya Elik. Cuman dosnya begini ya. Kayak udah diedit. Dosnya kayaknya udah diedit ya. Jadi tanpa dos. Sebenarnya sih aslinya sepasang ini. Ada yang lebar buat melengkungin. Nah, ini yang buat ngebengkokin aja. Ukuran juga mantap juga sih ya. Ukurannya panjang, jadi ini katanya 10 cm nih pemanasnya nih. Apa iya ya? Coba gue cek di sini. Cm kurang lebar maksudnya. Enggak juga, lebih tuh. Oh ya, 10 cm benar. Ya, nanti ini dijepit nih. Terus nah, dijepit gitu. Terus bengkok deh. Panas tinggal ditekuk gitu. Ini berapa watt ya? Menurut situsnya sih tokonya 60 watt nih. Tapi ini panas ya. Ini pemanasnya ada 2 nih, makanya dia cepet. Mungkin bisa lebih rapi, cuman perlu latihan kayaknya. Perlu latihan aja nih. Ini perlu tenaga juga buat orang gue yang berotot ini. Mana ototnya pak? Engineer nggak punya otot. Engineer palsu. Oke, ini nanti kita coba di video tersendiri ya. Oke, itu aja dari gue. Lumayan banyak juga nih. Ada berapa tadi? Lupa gue. Nanti yang bisa gue coba ya, semua yang gue pengen coba nih ya.
gue buatin video lagi, kita tes lagi satu-satu, bagus apa enggak, bekerja apa enggak gitu kan. Ya itu aja sih untuk video saat ini yang gue buat ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Nah, semoga bermanfaat ya.